Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tibalah saatnya kita mendengar firman Tuhan. Sebelumnya kita mendengar firman Tuhan, saya pimpin kita dalam doa. Kita berdoa. Allah Tritunggal yang telah memberkati kehidupan ini, hidup dan keselamatan telah kami nikmati. Dan kalau kami boleh ada pada hari ini, semua oleh karena anugerah Tuhan yang telah terjadi dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, saat ini kami mau merenungkan firman-Mu. Buka hati kami dan berkati hamba-Mu yang sedang siap menyampaikan firman-Mu. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini akan menguatkan kami, dan terlebih jemaat-Mu yang belum mendengar, mereka boleh melakukannya dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami menyampaikan firman Tuhan. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus, terima kasih kepada WL dan seluruh jemaat Tuhan yang sudah membaca kebenaran firman Tuhan tadi yang terdapat di dalam kitab Lukas pasal 8 ayat 22 sampai ayatnya yang ke-25. Dan saya langsung saja Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus, saya memberikan perenungan, tema untuk kita renungkan pada pagi hari ini, yaitu sikap terbaik dalam menghadapi sebuah masalah. Jemaat yang dikasihi Yesus, peristiwa yang dicatat oleh penginjil Lukas dalam Lukas pasal 8 ini memberi sebuah solusi yang akurat untuk saya dan Bapak Ibu dalam menghadapi sebuah masalah yang sedang kita hadapi saat ini. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus, jangan kita bosan-bosan. Kalau minggu lalu Pak Gembala berbicara tentang badai pasti berlalu, dan minggu ini juga saya berbicara tentang masalah yang sedang kita hadapi saat ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Yesus, melalui paparan Lukas, kita akan menemukan 3 sikap terbaik dalam menghadapi sebuah masalah. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus, ada 3 sikap yang perlu kita pertahankan dalam kita menghadapi sebuah masalah yang sedang kita hadapi. Poin yang pertama, langkah pertama yang kita harus lakukan adalah hampiri penolong yang agung. Ini langkah pertama yang harus kita pertahankan dalam kehidupan kita tatkala kita menghadapi sebuah masalah. Hampiri Allah sebagai penolong yang agung. Jemaat yang dikasihi Yesus, ketika kita diperhadapkan dengan sebuah masalah, hal yang pertama kita lakukan adalah hampiri Allah sebagai penolong yang agung. Ayat 24a. Jemaat yang dikasihi Yesus, inilah yang dilakukan oleh murid-muridnya pada waktu itu. Mereka sempat panik Bapak Ibu yang dikasihi Yesus, tetapi tidak mencari pertolongan yang bukan Tuhan. Ini yang menarik yang dilakukan oleh murid-muridnya pada waktu itu. Nah, bagaimana dengan jemaat Tuhan? Di tengah-tengah masalah yang kita hadapi ini, apakah kita memerlukan Tuhan? Apakah kita punya langkah datang kepada Tuhan, menghampiri Allah yang disebut penolong yang agung? Murid-murid Tuhan mencari Yesus, meminta pertolongan kepada Allah. Jemaat yang dikasihi Yesus, segenting dan sebaya apapun masalah yang kita hadapi, hal terpenting yang kita lakukan adalah kita harus menghampiri Allah sebagai penolong kita. Inilah yang dilakukan oleh murid-muridnya pada waktu itu. Yesus pasti memberi pertolongan yang kita perlukan. Yesus pasti bertindak menyelesaikan masalah kita, asalkan kita Bapak Ibu yang dikasihi Yesus menghampiri Allah sebagai penolong kita. Ketika kita
datang kepada Tuhan, mencari Yesus, Dia akan turun tangan, mengambil alih seluruh masalah kita. Sehingga kita mendapat jalan keluar yang terbaik. Jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus, seberapa banyak waktu kita untuk datang kepada Tuhan di tengah-tengah masalah yang kita hadapi. Langkah pertama ini harus kita pertahankan dalam hidup ini, tatkala kita menghadapi masalah. Poin yang kedua, bagaimana langkah terbaik kita menghadapi sebuah masalah? Poin yang kedua, gunakan iman yang kita miliki. Selain kita menghampiri Allah, yang kedua, gunakan iman yang kita miliki. Saya dan Bapak Ibu punya iman masing-masing. Iman kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi Yesus, setelah Yesus menghentikan angin dan air yang mengancam murid-muridnya pada waktu itu, mereka mengajukan pertanyaan, ataupun Allah mengajukan pertanyaan kepada mereka. Katanya seperti ini, di manakah kepercayaan? Jemaat yang dikasihi Yesus, saya menerjemahkannya. Pertanyaan Yesus ini seperti ini, di manakah imanmu ketika kau menghadapi masalah? Mengapa kamu tidak menggunakan imanmu mengalahkan masalahmu? Jemaat yang dikasihi Yesus, Yesus menegaskan bahwa pada saya dan pada ibu yang dikasihi Yesus, ataupun seluruh jemaat Tuhan, kita semua punya iman. Fungsikan iman kita tatkala kita menghadapi masalah. Sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, Bapak Ibu, kita harus senantiasa membangun iman kita lewat kita membaca firman Tuhan, lewat doa kita, dan lewat persekutuan kita dengan Tuhan. Maka iman kita akan bertumbuh mengenal Tuhan lebih dalam. Jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus, ketika masalah sedang bertubi-tubi menghadang kita, langkah terbaik kita lakukan adalah gunakan iman kita. Jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus, poin yang kedua, kita dituntut untuk menggunakan iman kita. Karena apa Bapak Ibu? Karena iman merupakan jembatan yang menghubungkan kita dengan Tuhan. Artinya ketika kita menggunakan iman kita sedang berjalan melewati sebuah jembatan menuju kepada Tuhan. Artinya Bapak Ibu, keluar dari sebuah masalah menuju kepada Tuhan. Kenapa kita menggunakan iman? Iman adalah jalan di mana Yesus menyalurkan kuasanya kepada kita semua. Hingga lewat kuasanya Bapak Ibu, saya dan Bapak Ibu boleh dikuatkan menjalani hari-hari hidup ini. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus, fungsikan dan gunakan iman kita. Iman berbicara kepercayaan. Kalau kita percaya kepada Tuhan, letakkanlah semua pergumulan kita, letakkanlah semua masalah kita di hadapan Tuhan. Percayalah, iman kita pasti akan menyelamatkan kita. Jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus, ini langkah yang harus kita pertahankan dalam hidup ini tatkala kita sedang menghadapi sebuah masalah. Masalah yang saya maksudkan adalah wabah virus corona yang sedang mengacau balau hidup negeri ini. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Yesus, salah satu langkah yang harus kita lakukan adalah yang pertama, hampiri Tuhan setiap hari. Kita lakukan secara konsisten. Yang kedua, fungsikan iman kita. Maka kita nyaman dalam menjalani hidup ini. Poin yang terakhir, langkah yang terbaik ketika kita menghadapi masalah. Yang ketiga, ingat selalu Yesus adalah pribadi yang maha kuasa. Ayatnya yang ke-25 bagian B. Setelah Yesus meredakan angin dan air yang mengamuk,
Para muridnya bertanya, Bapak Ibu yang dikasihi Yesus. Mereka katakan begini, siapa gerangan orang ini sehingga ia memberikan perintah kepada angin dan air? Mereka taat kepadanya. Badai yang luar biasa yang mengamuk dalam kehidupan murid-murid pada waktu itu, Bapak Ibu, menghambat pengenalan mereka terhadap Yesus. Itulah sebabnya mereka bertanya, siapa gerangan ini? Artinya apa, Bapak Ibu yang dikasihi Yesus? Kalau kita tidak mengenal Allah secara benar, akan membuat kita lupa Tuhan. Dan kita tidak tahu siapa Tuhan yang kita sembah. Bahkan kita tidak bisa menampilkan sikap yang terbaik dalam menghadapi sebuah masalah. Ini yang sedang terjadi, Bapak Ibu. Kalau kita tidak mengenal Allah secara sempurna dalam hidup kita. Artinya dalam bagian firman Tuhan ini, pengenalan murid-murid terhadap Yesus menentukan sikap mereka kepadanya. Kalau kita tidak mengenal Tuhan sekali lagi dengan benar, maka kita tidak bisa memberi langkah yang baik dalam menghadapi sebuah masalah. Nah, Yesus adalah Maha Kuasa. Ia memegang kendali seluruh kehidupan saya dan Bapak Ibu. Ia lebih besar dari badai yang kita hadapi. Tidak ada badai hidup yang tidak diredakannya. Tidak ada masalah yang terlalu berat baginya untuk diatasi. Ingat selalu bahwa Yesus pribadi yang Maha Kuasa ketika kita menghadapi sebuah masalah. Dengan kita mengingat Yesus, Bapak Ibu yang dikasihi Yesus, maka kita tahu bahwa masalah akan terselesaikan dengan baik. Dengan demikian, Bapak Ibu yang dikasihi Yesus, sikap yang terbaik yang perlu kita pertahankan dalam kita menjalani hidup dan menghadapi sebuah masalah. Pertahankan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita harus hampiri Yesus sebagai penolong yang agung secara konsisten. Yang kedua, gunakan iman kita. Karena saya dan Bapak Ibu punya iman, kita percaya kepada Tuhan, masalah akan berlalu. Dan yang ketiga, ingat Yesus selalu, karena Dia adalah pribadi yang Maha Kuasa, bisa menyelesaikan masalah seperti apapun dalam hidup ini. Oleh karena itu, sekali lagi, pertahankan kebenaran di dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh dikuatkan oleh Tuhan, dimampukan oleh Tuhan, dan kita selalu memuliakan Tuhan di dalam sebuah masalah. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur atas kebenaran firman Tuhan-Mu pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus akan memberkati seluruh jemaat Tuhan yang telah mendengar firman-Mu. Dan hamba-Mu yang sudah menyampaikannya adalah pribadi yang sangat terbatas. Tetapi hamba yakin dan percaya Allah akan memampukan kami semua, memberkati kami, hingga kami boleh menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Ini doa kami. Kami alaskan semuanya ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa mengucap syukur atas firman Tuhan. Haleluya.